pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita hanya membayangkan apa saja dalam dunia ini. Rumah besar, mobil mewah, duitnya banyak, cuma itu saja. Pernahkah saudara membayangkan nanti kita di surga punya rumah yang terbuat dari emas murni? Sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang Kau siapkan bagi kami. Mulai hari ini Tuhan ajar kami untuk memandang ke surga, memandang kepada masa depan yang tidak akan berakhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolong kami hari ini untuk menyiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan juga untuk memandang ke atas kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Saudara pemirsa, saya pernah bersama dengan seorang developer di Batam. Kami meneliti atau menghitung bata untuk sebuah rumah
tipe 21, nah tipe 21 benaran bukan kuburan saudara sekalian. Rumah tipe 21 batu batanya saja perlu uang 3,5 triliun rupiah. Bila satu bata itu 1 kilo emas. Mengapa? Nanti saudara bacalah dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Ya, saudara di sana akan menemukan bahwa jalan di surga itu jalannya terbuat dari emas murni. Aspalnya itu dari emas murni. Apalagi rumah. Karena di sana tidak boleh masuk apapun juga selain emas. Ya berlian juga iya tentu saja. Tetapi yang di luar itu tidak bisa. Perak tidak bisa. Jadi saudara sekalian kami menghitungnya satu bongkah itu batu bata itu mungkin beratnya 1 kilo kalau itu emas. Jadi kami hitung berapa harganya 3,5 triliun baru. Itu belum pondasinya, baru batu batanya saja, belum pondasinya, belum atapnya, belum semua. Sudah bisa bayangkan. Di sini dalam tadi bacaan kita tadi dalam King James Version dikatakan bahwa in my father house there's many mansion. Mansion itu rumah yang paling tidak kamarnya ada 20. Rumah besar, rumah gede. Coba saudara bisa bayangkan. Itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Loh, katanya kan kita masing-masing punya rumah di sana. Tuhan mau melukiskan bagi kita bahwa rumahnya memang besar maksudnya. Ya. Rumahnya besar, rumahnya super mewah untuk menolong kita, mengatakan kepada kita bahwa rumah yang katanya 100 kamar itu perlengkapannya sampai kepada WC-nya pun dilapisi emas itu sama sekali belum ada apa-apanya. Itu menunjukkan betapa iman percaya kita saudara-saudara sekalian, iman percaya kita di dalam Yesus itu berkualitas emas. Itu sebabnya mengapa ketika kita sedang membangun iman kita saudara sekalian, tidak boleh kita membangun iman kita setengah-setengah. Karena nanti bangunan kita, kata Alkitab, bahwa bangunan kita itu dibangun dari apa? Jerami dan kayu yang mudah sekali terbakar. Nanti semua pekerjaan kita pada akhir zaman diuji dengan api. Boleh jadi kita masuk surga katanya. Boleh jadi masuk surga. Bukan masuk surga, masuk Firdaus itu paling yang halaman surga itu. Kita tidak punya tempat, tidak punya rumah. Kenapa tadi? Semua yang kita kerjakan di dunia ini itu nilainya sama dengan jerami dan rumput kering. Tidak ada nilai sama sekali. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita membangun iman kita. Hari ini saya ingin menolong kita untuk mengerti sesuatu. Pada masa pandemi yang lalu, ya 3 tahun yang lalu, 2 tahun, ya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian, sudah mengerti apa yang Tuhan gerakkan pada kehidupan umat manusia, terutama anak-anak Tuhan, yaitu mulai belajar murah hati, belajar memberi kepada orang. Dan saya belajar banyak. Ada di satu tempat di mana orang hanya memberikan apa? 1 ikat kacang, 1 ikat sayur, 1 kilogram beras digantungkan untuk mereka yang membutuhkannya. Apalagi saudara sekalian sebagai apa? Orang percaya, anak-anak Tuhan. Mari kita belajar berbagi. Kalau di gereja kami selalu setiap akhir bulan kami selalu mengumpulkan beras. Ya. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kami yang kurang mampu. Itu yang kami buat. Tidak terlalu banyak sih, tetapi itu sudah sangat berarti untuk bagi mereka yang bahkan membeli beras pun tidak mampu. Nah, itulah kualitas apa? Perbuatan kita di dunia ini yang diperhitungkan Tuhan di surga.
Nanti selesai acara ini silakan saudara membaca dari Matius pasal 25, 35, dan 36. Bahkan perbuatan baik saudara sekalian, perhatian saudara kepada orang yang perlu perhatian itu diperhitungkan Tuhan untuk masuk surga. Tentu kita tidak berbuat baik supaya masuk surga, itu beda. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima segala kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Oleh sebab itu, mulai hari ini kerjakanlah sesuatu yang berkualitas emas, yang berkualitas logam mulia, supaya itu mendukung kita untuk mendapatkan rumah yang terbaik nanti di surga yang kekal. Jadi hari ini lupakan apa pura-pura baik. Jangan berbuat begitu saudara sekalian. Jadi kita harus berbuat apa segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak perlu dilihat oleh orang. Kami memberi orang bertahun-tahun, 5 tahun kami memberi orang makanan di tempat pembuangan sampah akhir. Kami tidak pernah pasang spanduk. Kami tidak pernah promosikan, bahkan lewat Facebook pun. Karena kami tahu upahnya besar di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk mengerti bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang terbaik bagi kami di surga. Oleh sebab itu kami harus melakukan segala sesuatu dengan kualitas emas selama kami hidup dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.